Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami kelas 10 SMA. Hari ini kita ketemu di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, di sini kita akan bahas perkembangan model atom mulai dari zamannya Demokritus sampai dengan model atom mekanika kuantum ataupun model atom modern. Ya, baik, kita lihat langsung yang pertama, yaitu yang dikatakan oleh Demokritus. Nah, di sini perlu kita ketahui, Demokritus ini dia dari tahun 460 sampai dengan 370 sebelum Masehi. Nah, nanti kita bandingkan lompatannya berapa tahun ke teori atom Dalton, ya. Nah, Demokritus ini mengatakan bahwa semua benda yang ada di alam tersusun atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat dibelah atau dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Jadi yang pertama mengatakan kata atom itu adalah Demokritus. Namun ini tidak bisa disebut sebagai teori atom. Kenapa? Karena dia tidak memperolehnya berdasarkan eksperimen. Nah, kemudian Demokritus mengatakan bahwa atom-atom terbuat dari bahan yang sama. Tetapi atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda mempunyai perbedaan bentuk, ukuran, berat, susunan, dan posisi. Ukuran, bentuk, dan susunan atom-atom suatu zat menentukan sifat-sifat zat tersebut. Nah, inilah pernyataan Demokritus tentang atom, ya. Nah, langsung kita lihat yang berikutnya, yaitu Dalton. Nah, kalau Dalton ini sudah bisa disebut teori atom. Kenapa? Karena dia berdasarkan eksperimen. Ya, Dalton mengatakan atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Nah, kalau kita hubungkan dengan Demokritus, pernyataan pertama Dalton ini bisa dikatakan sama dengan Demokritus, padahal mereka hidup di tahun yang cukup jauh berbeda, ya. Nah, dan Dalton ini berdasarkan eksperimen, sedangkan Demokritus itu berdasarkan dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi. Nah, kemudian yang kedua, Dalton sudah punya model atomnya, ya. Dalton menggambarkan bahwa atom itu berbentuk seperti bola pejal. Ya, bola pejal itu seperti kelereng. Itu bola pejal artinya dia padat, tidak berongga. Ya, berbentuk bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Ya, jadi kalau atom yang sama itu akan memiliki unsur yang sama, akan memiliki atom yang sama. Nah, kalau isotop itu artinya atomnya tetap sama, tetapi nomor masanya yang berbeda. Nah, nanti adik-adik akan bahas di materi selanjutnya tentang isotop, yaitu ada unsur-unsur yang sama, tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Namun atomnya pasti tetap identik, ya. Oke, berikutnya. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, ini menjadi dasar pada perhitungan kimia, yaitu dalam hukum Pros atau hukum perbandingan tetap. Ya, jadi hukum Pros atau hukum perbandingan tetap itu berdasar dari sini. Nanti juga kalian akan ketemu materi hukum-hukum dasar ilmu kimia. Ini akan dipelajari, disebut namanya dengan hukum perbandingan tetap atau hukum Pros. Jadi atom-atom dapat bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Contoh, dua atom hidrogen itu bisa bergabung dengan satu atom oksigen membentuk satu molekul H2O, ya. Oke, berikutnya kita lihat. Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan ataupun penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, ini merupakan salah satu kelemahan dari teori atom Dalton, ya. Dia mengatakan bahwa atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, padahal dengan menggunakan reaksi inti, atom itu bisa diciptakan, bisa dimusnahkan, bahkan bisa diubah menjadi atom lain, ya. Oke, baik. Berikutnya kita lihat J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson, kalau Dalton tadi belum bicara tentang muatan
Dalton belum ada bicara tentang muatan, sedangkan J.J. Thomson ini sudah berbicara tentang muatan yang terdapat di dalam atom. Artinya atom itu ada isinya, menurut J.J. Thomson. Ya, jadi atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif. Nah, kalau Dalton tadi hanya mengatakan atom itu bola pejal, ya. Nah, tidak menyebutkan muatannya. Ini atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan padanya tersebar partikel-partikel bermuatan negatif yang nanti kita kenal dengan elektron. Jadi elektron ini menetralkan si bola yang positif tadi sehingga atom itu jadi netral, ya. Nah, modelnya itu seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan begini. Nah, ini atom itu bola pejal yang bermuatan positif, ini muatannya positif, lalu ada menempel di sini, ya, elektron-elektron yang bermuatan negatif atau partikel yang bermuatan negatif. Nah, partikel yang bermuatan negatif ini berfungsi menetralkan bola yang positif tadi. Nah, karena susunannya seperti ini, seperti roti kismis ini, maka model atom dari J.J. Thomson ini disebut juga model atom roti kismis. Nah, kita lihat perkembangan berikutnya, ya. Kalau di sini yang namanya elektron itu menempel, tidak bergerak. Nah, yang berikutnya menurut Rutherford, ya, menurut Rutherford elektron itu berputar. Ya, coba kita lihat. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif. Ini coba kita lihat. Yang berwarna merah ini inti atom yang bermuatan positif. Nah, inti atom ini adalah pusat massa dari suatu atom. Jadi bisa dikatakan pusat massa dari suatu atom itu adalah di intinya. Inti atom mengandung hampir seluruh massa atom dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif, ya. Jadi intinya bermuatan positif, lalu ada elektron berputar mengelilingi inti, di mana elektron itu bermuatan negatif. Jadi kalau kita perhatikan pada teori atom Rutherford ini, dia menceritakan bahwa atom itu adalah miniatur dari tata surya, ya, miniatur dari tata surya, di mana atom itu, inti atom itu berfungsi seperti matahari, kemudian partikel-partikel elektron ini kita ibaratkan seperti planet-planet. Nah, planet-planet itu bisa berputar pada orbitnya itu karena ada yang namanya gaya sentripetal, sehingga dia tidak terlempar dari orbitnya itu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rutherford, ya. Nah, jadi secara keseluruhan atom bersifat netral, ya, karena dia intinya positif, lalu ada yang bermuatan negatif di sekitar inti. Nah, selama mengelilingi inti, gaya sentripetal pada elektron dalam suatu atom terbentuk, ya, terbentuk gaya tarik-menarik antara elektron dengan inti atom. Jadi gini, kita ibaratkan kalau pada susunan tata surya kita, kenapa planet-planet itu tidak terlempar dari orbitnya? Karena ada gaya tarik-menarik antar planet dengan matahari, dan ada juga gaya tarik-menarik antara planet dengan planet. Nah, itu dia yang disebut namanya gaya sentripetal, ya. Jadi itu bisa dihitung dengan hukum Coulomb, ya. Oke, ini teori atom Rutherford. Kemudian yang berikutnya, ya, teori atom Niels Bohr. Niels Bohr ini menyempurnakan teori atom Rutherford, ya. Rutherford itu hanya mampu menyebutkan bahwa ada gaya sentripetal. Tapi kalau terus-menerus seperti itu, suatu saat nanti elektron akan bisa ditarik oleh inti. Karena setiap elektron itu berputar, dia itu sambil memancarkan energi. Artinya, elektron itu bisa kehabisan energi, dan begitu dia kehabisan energi, maka dia nanti akan ditarik ke dalam inti. Nah, Rutherford tidak mampu menjelaskan itu. Nah, disempurnakan oleh Niels Bohr. Jadi Niels Bohr mengatakan elektron-elektron pada atom mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut lintasan stasioner. Jadi ada lintasan-lintasannya sudah tertentu tanpa menyerap atau melepaskan energi. Dan elektron tersebut mempunyai momentum sudut yang besarnya merupakan kelipatan dari konstanta Planck per 2V. Nah, itu dia.
Jadi gimana caranya supaya elektron itu bisa pindah-pindah lintasan? Ada aturannya. Ya, ini dia aturannya, elektron akan melepaskan energi berupa foton jika elektron berpindah dari energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah. Artinya, kalau elektron itu pindah dari lintasan luar ke lintasan lebih dalam, dia akan melepaskan energi. Tetapi kalau elektron itu pindah dari lintasan lebih dalam ke lintasan lebih luar, maka dia harus menyerap energi, ya. Nah, itu teori atom Niels Bohr. Cuma kelemahan dari teori atom Niels Bohr ini, dia tidak bisa menjelaskan untuk atom-atom yang berukuran besar, ya. Nah, kelemahannya ini nanti diperbaiki oleh teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern, ya. Nah, jadi ini penyempurnaan dari teori-teori atom sebelumnya. Teori atom modern merupakan perbaikan dan pengembangan dari teori atom Bohr, ya. Nah, yang dibangun oleh para ilmuwan ini. Nah, kita lihat apa yang dikatakan dalam teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum, ya. Nah, teori atom modern disebut juga dengan teori atom mekanika kuantum atau teori atom mekanika gelombang. Menurut teori atom modern, gerakan elektron yang memiliki sifat gelombang. Gerakan elektron memiliki sifat gelombang sehingga lintasannya atau orbitnya tidak stasioner seperti yang dikatakan oleh Bohr. Jadi tidak ada orbit tertentu, ya. Nah, seperti yang dikatakan Bohr tadi, elektron itu tidak punya orbit tertentu. Tetapi mengikuti penyelesaian kuadrat fungsi gelombang yang disebut orbital. Apa itu orbital? Orbital itu adalah suatu bangun 3 dimensi dari kebolehjadian paling besar ditemukannya elektron dalam keadaan tertentu dari suatu atom. Artinya, tempat paling mungkin kita menemukan elektron dalam suatu atom itulah orbital, ya, itulah orbital. Nah, sementara itu bentuk dan ukuran orbital bergantung pada harga dari ketiga bilangan kuantumnya. Nah, apa itu bilangan kuantum? Nah, ini kita akan pelajari nanti dengan mudah di video berikutnya. Jadi ini tidak ada yang sulit, ya. Nah, elektron yang menempati orbital dinyatakan dalam bilangan kuantum tersebut. Nanti bilangan kuantum itu ada 4, ya. Bilangan kuantum utama, kemudian lagi bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Itu nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, adik-adik kami kelas 10, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, ya, serta tulis komentar adik-adik tentang video ini. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan dibagi ke teman-temannya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.